Semua, sepakat teman-teman semua. Sepakat teman-teman semua. Pemerintah bilang bahwasannya mahasiswa dan juga para elemen masyarakat yang menentang undang-undang cipta kerja itu termakan hoax dan disinformasi teman-teman semua. Katakan hu kepada pemerintah teman-teman semua. Katakan hu teman-teman semua. Saya tanya kepada kita semua, draft final DPR itu ketika memberikan kepada Presiden Republik Indonesia itu tegak dalam 3 hari kemarin teman-teman semua. Ini menandakan bahwasanya draft final undang-undang cipta kerja itu baru diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia. Tapi kenapa Pak Presiden ketika kita melakukan aksi pada tanggal 8 Oktober beliau dengan tegas secara lugas menyampaikan bahwasanya elemen masyarakat dan juga mahasiswa termakan hoax dan disinformasi teman-teman semua. Katakan dulu teman-teman semua bahwasanya pemerintah pada saat itu telah gagal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Saya sampaikan demikian, kekecewaan demi kekecewaan teman-teman semua. Pemerintah telah gagal dalam mengelola informasi. Kalau pemerintah bilang hoax, ya hoax. Lucu teman-teman semua. Negara ini adalah negara dongeng teman-teman semua. Saya sampaikan demikian. Kenapa? Setiap apa yang kita utarakan dan kita sampaikan selalu direnggut dengan kejaman oligarki yang ada di depan sana teman-teman semua. Hidup mahasiswa. Saya katakan teman-teman semua bahwasanya 1 tahun kepengurusan Jokowi Ma'ruf Amin yang kita lihat bahwasanya permasalahan ini bukan hanya undang-undang cipta kerja saja teman-teman semua. Setuju teman-teman semua? Banyak permasalahan yang terjadi selama 1 tahun kepengurusan Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam bidang pendidikan kita melihat dari kemarin bahwasanya surat edaran Kemendikbud menyampaikan bahwasanya yang berdemonstrasi khususnya mahasiswa tidak dibolehkan untuk turun ke jalan dengan alasan pandemi COVID-19 teman-teman semua. Saya sampaikan Pak, Ibu, rakyat Indonesia, kita paham, kita tahu bahwasanya urgensi kita dalam physical distancing dan juga menjaga dari protokol kesehatan itu sendiri mengenai permasalahan COVID-19 yang semakin merajalela negara ini. Tapi Pak, Bu, dan kita semua memahami betul bahwasanya ada permasalahan yang lebih besar dibanding COVID-19. Itu adalah kepentingan oligarki yang terus menerus disampaikan kepada rakyat Indonesia teman-teman semua. Hidup mahasiswa. Dan kita sampaikan bahwasanya nggak cuma permasalahan pendidikan teman-teman semua, nggak cuma permasalahan hal-hal yang kita lihat di undang-undang cipta kerja saja. Permasalahan demi permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan agraria yang tidak selesai sampai sekarang teman-teman semua. Bahwasanya pada tahun 2017 data dari KPA menyampaikan bahwasanya sekitar 700 kasus agraria yang ada di negara ini. Permasalahan ini menyebabkan bahwasanya pemerintah itu telah gagal dalam mengelola negara ini teman-teman semua. Katakan dulu teman-teman semua. Katakan dulu teman-teman semua. Negara telah gagal, sampaikan negara telah gagal teman-teman semua. Negara telah gagal dalam mengelola semuanya negara ini. Ya, jika permasalahan negara ini dalam 1 tahun kepengurusan Jokowi Ma'ruf Amin, dalam penekanannya demonstrasi dilarang, menyampaikan aspirasi di muka umum pun juga ditekan. Ini mengisyaratkan bahwasanya negara ini adalah negara dongeng teman-teman semua. Kita tidak boleh untuk menyampaikan aspirasi. Sepakat? Sepakat teman-teman semua? Kita pastikan bahwasanya perjuangan demi perjuangan akan kita terus layangkan kepada istananya rakyat teman-teman semua. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kita semua, narasi perjuangan ini tidak selesai sampai saat ini. Sepakat teman-teman semua? Sepakat teman-teman semua? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Dan saya sampaikan membuka pada hari ini, aksi hari ini kita coba bergerakkan dengan sumpah mahasiswa Indonesia supaya kita tetap bersatu teman-teman semua dengan satu narasi, satu tujuan, satu komando. Oleh karena itu ikuti kita semua yang ada di sekeliling saya, mobil komando yang ada di depan, yang ada di belakang bisa diikuti, dan kepala tangan kanan teman-teman semua yang ada di atas teman-teman semua. Ya, Bapak polisi telah coba jalan-jalan ya, nggak tahu mau ngapain. Tapi semoga saja tidak ada yang ditangkap-tangkapin teman-teman semua. Sepakat? Tidak ada yang tendang-tendangin teman-teman semua. Sepakat? Tidak ada yang dipenjarain lagi teman-teman semua. Sepakat? Kita sampaikan bahwasanya hidup mahasiswa. Dan ikuti teman-teman semua, kepala tangan teman-teman semua di atas tangan kanan ya, tangan kanan. Dengan sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kita
satu. Tanah tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bangsa satu. Bangsa yang ganggu akan keadilan. Dan kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kawan-kawan orasi pembuka untuk aksi kita pada hari ini yang disampaikan langsung oleh Koordinator Pusat Aliansi BMSI. Saya lagi berikan tepuk tangan kawan-kawan. Oke, sahabat Tribun TV, itulah Dan selanjutnya orasi hari ini kita pembukaan hadir, dari bukan hanya lagi-lagi saya sampaikan, bukan hanya pimpinan dari Jakarta, BMSI. bukan hanya dari Jawa, bahkan dari Sumatera, bahkan dari Kalimantan dan lainnya juga hadir di sini kawan-kawan semua. dari Dan itu kita Bang juga Remy inginkan Bastian. mereka juga menyampaikan pendapat-pendapat ataupun aspirasi yang mereka bawa dari daerah. Dan itu yang kita inginkan kawan-kawan. Sepakat kawan? Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, sebelum nanti ada penyampaian orasi, silakan untuk border diperkuat lagi dan dibuat 2 lapis kawan-kawan. Saya minta pada kawan-kawan yang membuat border, silakan diperkuat lagi dan dibuat 2 lapis. Dan kawan-kawan yang menjadi narasi untuk keamanan, mohon bantuannya untuk membantu untuk merapikan border. Untuk kawan-kawan keamanan, bisa dibantu untuk merapikan border, dibuat 2 lapis. Mari teman-teman coba bordernya kita rapikan terlebih dahulu. Ya, diperkuat lagi kawan-kawan, dibuat 2 lapis saja dan lebih safety misalnya. Oke, baik. Untuk orasi selanjutnya, kita imbau kawan-kawan kita yang berasal dari Yogyakarta, dari Universitas Negeri Yogyakarta, Presiden mahasiswa. Pada Bayu, kita persilakan untuk naik ke mobil komando. Ya, berikan tepuk tangan kawan-kawan. Salam cinta, salam perjuangan. Atas nama cinta kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus saja ya kak ya. Selamat siang Dekat kawan-kawan semua. Indo Surya itu. Izinkanlah saya meneriakkan suatu jargon yang mempersatukan semangat daripada mahasiswa seluruh Indonesia dengan teriakan hidup mahasiswa Indonesia. Izinkanlah saya meneriakkan jargon yang menjadi visi dari perjuangan kita di setiap daerah di seluruh Indonesia dengan teriakan hidup rakyat Indonesia. Izinkanlah saya meneriakkan sebuah teriakan yang memuliakan perempuan yang ada di Indonesia bahkan mancanegara, yang melahirkan kita semua yang ada di sini dengan penuh perjuangan untuk menuntut hak-haknya, untuk bisa dilayani, untuk bisa dipenuhi oleh negara kita dengan teriakan hidup perempuan Indonesia. Untuk mengawali orasi saya pada hari ini, mari kita teriakan sebuah nyanyian yang mana menggambarkan bahwasannya di kondisi manapun, di daerah manapun, kondisi kita sedang ditindas. Ikuti kawan-kawan semua. Di sini ditindas, di sana ditindas, di mana-mana kita ditindas. Di sini ditindas, di sana ditindas, di mana-mana kita ditindas. Ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan. Kawan-kawanku semua, Indonesia seperti diibaratkan dengan kapal tua yang bergerak tak tahu arah. Bisa jadi arahnya ada, tapi nahkoda kita yang tidak bisa membaca. Bisa jadi bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Betul kawan-kawan? Indonesia memang seperti kapal tua yang isinya dari berbagai macam daerah asalnya.
mulai dari Sumatera, Pulau Jawa, Sumbawa, hingga Papua, semuanya bersatu di dalam Nusantara. Sudah 7 kali kita ganti nahkoda, tapi masih jauh dari kata sejahtera, betul kawan-kawan semua? Kemiskinan di mana-mana, pendidikan mahal biayanya, korupsi merajalela, dan penegakan hukum yang lemah di negeri kita, betul kawan-kawan semua? Kawan-kawanku sekalian, saya ingin mengabarkan sedikit kondisi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Bahwasannya aksi di mana-mana dilakukan, tapi kawan-kawan kita yang turun aksi, mereka direpresivitas oleh para aparat yang mengamankan di sana. Banyak yang ditangkap. Bahkan kawan-kawan kita di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, ada 4 orang mahasiswa yang tertangkap dan statusnya sudah naik menjadi seorang tersangka. Kemudian kita mencoba melakukan proses advokasi di sana dari berbagai elemen bersatu untuk bisa membebaskan kawan-kawan kita yang ada di sana. Kemudian proses terjadinya kenaikan status dari proses penyelidikan, kemudian menjadi statusnya sebagai tersangka. Bukti-buktinya tidak sedikit pun diberikan oleh pihak aparat yang melakukan proses penyelidikan. Kemudian kawan-kawan semua, akses untuk kuasa hukum, orang tua, kawan-kawannya yang sedang berjuang untuk bisa membebaskan dia, sama sekali tidak diberikan. Beginilah kondisi negeri kita kawan-kawan semua. Kemudian saya pun mendapat kabar dari kawan-kawan kita dari berbagai macam daerah. Pasca aksi-aksi daerah yang dilakukan oleh mereka di setiap harinya diikuti oleh indomie telur dari para aparat yang mengikuti mereka. Mereka sampai diamankan oleh kawan-kawannya. Sampai ketika harus tidur, sampai ke kos, sampai ke rumah, mereka harus mengikuti protokoler, harus dijaga oleh kawan-kawannya. Begitulah kondisi kawan-kawan kita yang ada di daerah. Anak kita, kawan kita dari Universitas Negeri Yogyakarta, pasca aksi di Yogyakarta, tertangkap dengan kondisi yang sehat. Kemudian keluar dari Polresta Yogyakarta dengan kondisi kepalanya pecah kawan-kawan semua. Dan tidak ditangani sama sekali. Hanya diikat oleh kain yang seolah-olah menjadi perban dan menjadi obat penabur sementara bagi anak ini. Setelah keluar proses penyelidikan 1 kali 24 jam, baru kita bergegas membawa evakuasi seorang anak ini ke rumah sakit. Itu mungkin hanya segelintir orang-orang, kawan-kawan kita yang mengalami tindakan represivitas daripada aparat. Kabarnya dari kawan-kawan kita di daerah lain, ada yang tertembak gas air mata sampai buta matanya. Ada para aparat di kota Magelang menembakkan gas air mata sampai ke permukiman warga dan masuk ke dalam rumah warga kawan-kawan semua. Dan itulah kondisi aparat kita saat ini. Kemudian kita mencoba menghadap ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyampaikan, apakah tindakan seperti itu dibenarkan? Jawabannya apa kawan-kawan semua? Tentu tidak. Kemudian apa alasannya para aparat bisa berperilaku keji kepada seluruh masa aksi? Jawabannya apa kawan-kawan semua? Jawabannya adalah, Mas, mohon maaf, mungkin kondisi psikis para kawan-kawan kita aparat yang mengamankan di sana udah panas, udah capek, udah lelah, jadi terbawa emosi. Apakah itu dibenarkan kawan-kawan semua? Apakah itu dibenarkan kawan-kawan semua? Bapak polisi, Ibu polisi yang terhormat, kita sama-sama panas di sini. Semua emosi terluapkan. Bahkan beberapa jajaran dari anggota kepolisian menyampaikan, Mas, Anda korban, kita juga korban. Jadi di sini kita sama-sama korban, Bapak Ibuku semuanya. Jadi di sini kita sama-sama korban dengan biadabnya tindakan kebijakan yang diambil oleh kepala pemerintahan kita dan beserta jajarannya. Kondisi dari para pemerintahan kita, ada yang menyampaikan pasca aksi 8 Oktober 2020 yang lalu, bahwasannya aksi kita turun ke jalan ini adalah aksi yang disponsori, betul kawan-kawan? Aksi yang kita turun ke jalan adalah aksi yang ditunggangi, betul kawan-kawan semua? Saya yakin dan saya percaya, seorang pihak, kita sebutkan, Menko Perekonomian Republik Indonesia menyampaikan hal itu dengan tujuan pasti untuk bisa mengembosi gerakan-gerakan seluruh elemen yang ada di Indonesia.
Tapi kenyataannya sebaliknya kawan-kawan semua. Dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, maka meningkatkan amarah kita di setiap daerah untuk bergerak bersama masyarakat dan seluruh elemen yang ada di daerah-daerah maupun di pusat. Artinya apa kawan-kawan semua? Yang kita dituduh adalah pihak yang ditunggangi dan disponsori atau dibayari oleh berbagai macam pihak. Ada anak-anak daerah, saya yakin, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Pulau Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang dari Kalimantan dan seterusnya. Untuk bisa berangkat ke Jakarta, mereka patungan kawan-kawan semua. Mereka patungan kawan-kawan semua. Dari mana kami disponsori? Dari mana kami dibiayai? Untuk bisa terjun ke lapangan, untuk bisa menyampaikan aspirasi daripada masyarakat. Kemudian yang terakhir kawan-kawan semua, ketika kita tidak bergerak, ketika berbagai macam elemen baik buruh, petani, dan lain sebagainya tidak bergerak, maka siapa yang akan mengambil peran check and balance di negara kita? Kenapa? Karena pemerintah kita di bidang eksekutif, pemerintah kita di bidang legislatif, partainya apa kawan-kawan semua? Partainya apa kawan-kawan semua? Partainya apa kawan-kawan semua? Mereka satu partai. Lalu, siapa yang akan mereka awasi? Peran check and balance di dalam negeri kita, ketika tidak mahasiswa yang bergerak, ketika tidak para buruh yang bergerak, ketika tidak para elemen yang lain untuk bergerak, tidak ada lagi yang mengambil peran-peran itu. Betul kawan-kawan semua? Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini hanyalah sedikit cerita bagaimana kondisi kawan-kawan kita yang ada di daerah. Mungkin ini sedikit cerita bagaimana kejadian-kejadian kawan-kawan kita yang ada di daerah. Nanti insya Allah pasti kawan-kawan kita yang lain dari berbagai macam daerah akan menyampaikan kondisi bagaimana carut-marutnya kondisi ekonomi, perpolitikan, dan pemerintahan yang ada di daerah mereka. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan tetap terus berpanas-panasan. Ketika kita ada sebuah pilihan, kita harus pulang atau kita tetap berjuang, jawabannya adalah kita tetap berjuang. Ketika ada 100 orang saja yang memperjuangkan kebaikan, ketika hanya ada 1 orang saja yang memperjuangkan kebaikan, maka kita yakinkan, maka kita ketukkan bahwasannya kita adalah 1 orang tersebut. Sepakat kawan-kawan semua? Selamat kawan-kawan semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.